Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat ada segmen Radio Horor Indonesia. Dan dalam segmen ini, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah dikirimkan melalui email kami. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga ikut membagikan cerita atau pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami, adaapagerangan20@gmail.com, atau untuk selengkapnya bisa langsung menuju ke deskripsi video ya. Jadi sebelum terlalu malam, kita langsung menuju ke cerita yang pertama. Cerita yang akan saya bacakan ini adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh Bang Hendra. Sebuah pengalaman langsung yang dialaminya, yang saat itu menggemparkan warga di desanya. Ada yang masih ingat tentang teror keranda terbang gak nih? Nah, kisah yang dialami oleh Bang Hendra ini juga berkaitan dengan teror keranda terbang yang memakan banyak korban jiwa. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Hendra. Saat ini aku tinggal di kampung pinggir kota dan rumahku juga paling ujung desa yang secara kebetulan dekat dengan pemakaman umum, di mana pemakaman di kampungku terkenal angker dan seram, tidak seperti makam di kampung-kampung sebelah. Meski begitu, aku tidak pernah merasa takut untuk berkeliling makam walau di malam hari. Nyali yang sangat berani ini dikarenakan ayahku adalah seorang penjaga makam, sehingga sudah terbiasa sejak dari kecil diajak ayah untuk menjaga maupun merawat makam-makam tersebut. Hingga suatu hari ketika ada salah seorang warga yang meninggal, aku bertakziah dan ikut membantu proses penguburan jenazah. Tapi pemandangan miris ketika melihat keranda yang dipakai untuk menggotong jenazah masihlah terbuat dari kayu, dan bahkan sudah mulai keropos dimakan rayap. Mungkin bukan hanya aku saja yang merasa miris. Terlihat para petakziah juga membahas tentang kondisi keranda yang sudah tidak layak pakai. Sebenarnya wacana untuk membeli keranda baru sudah bergulir sejak beberapa bulan yang lalu. Namun pihak desa belum juga menanggapi usulan warga tersebut. Tapi hari ini tampaknya kesabaran warga sudah tidak terbendung lagi. Mereka merasa jika tidak menghormati orang meninggal dengan kondisi keranda yang memprihatinkan. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah kita tidak khawatir kalau keranda itu patah ketika dipakai nanti? Tanya salah satu warga sambil mendekati Pak Modin. Disusul kemudian dengan beberapa warga yang menyaut meminta Pak Modin untuk segera menyelesaikan masalah keranda ini. Pak Modin hanya menyuruh mereka agar bersabar dan memberitahu kalau Pak Kades sudah merencanakan pembelian keranda terbaru di bulan ini. Setelah mendengar penjelasan itu, warga pun kembali tenang serta mengikuti acara takziah dengan hikmat. Dan mereka semakin tenang ketika Pak Kades datang serta memberikan penjelasan singkat tentang usulan mereka, di mana Pak Kades berjanji jika pihak desa akan segera memberikan keranda baru bagi warga kampungku. Hari demi hari berganti, akan tetapi keranda yang diharapkan warga belum juga dipenuhi oleh Bapak Kepala Desa dengan alasan yang tidak jelas. Warga pun semakin cemas dengan kondisi keranda yang semakin keropos.
Beruntung saja belum ada kematian lagi sejak saat itu. Namun warga tidak ingin jika sesuatu hal buruk menimpa jenazah nantinya. Tentu akan sangat memalukan jika ada tamu dari desa lain yang bertakziah. "Nyalakan senter kamu, Ndra," ucap ayah ketika kami memasuki area pemakaman malam ini yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Seperti biasa, aku dan ayah berpatroli di sekitar makam. Sebuah tanggung jawab yang mau tidak mau harus aku kerjakan, meskipun terkadang hujan datang. Namun hal itu tetap dilakukan, dan seringkali aku menemani ayah tanpa meminta imbalan. Aku hanya merasa senang saja dengan aktivitas patroli ini. Ketika usai berkeliling, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan terdengar suara seperti papan kayu yang dibanting. Jelas sekali kalau suara tersebut berasal dari tempat untuk menaruh keranda kayu. Aku pun bergegas mengikuti ayah yang berlari ke arah suara berasal untuk mengecek apakah gerangan yang terjadi. Dan alangkah terkejutnya kami ketika melihat keranda yang lama tidak ada di tempatnya. Keranda kayu tersebut hilang dan berganti dengan yang baru terbuat dari besi. Aku dan ayah hanya saling pandang penuh tanda tanya. Yang kami ingat, kemarin masih ada keranda yang lama. Lalu kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahu jika telah diganti dengan yang baru? Seharusnya ayah yang sebagai penjaga makam serta segala peralatan kematian haruslah tahu lebih dahulu. Seiring dengan berhentinya angin, kami putuskan meninggalkan area makam. Kami akan meminta penjelasan dari siapapun yang tahu dengan keranda baru tersebut. Karena sesuai adat kampung, keranda lama harus dimusnahkan dengan ritual tersendiri. Beberapa saat kemudian, saat baru beberapa langkah dari pemakaman, terdengar suara seperti papan yang dibanting. Hanya saja kali ini tidak disertai angin kencang. Aku dan ayah yang merasa terkaget mulai bergidik ngeri. "Ayo kita pulang aja ya," ajakku pada ayahku, karena aku mulai dilanda rasa takut. Akan tetapi ayah yang penasaran mengajakku kembali mengecek ke lokasi keranda berada. Dengan pencahayaan senter kami sorotkan ke setiap sudut. Memang sampai saat ini makam belum ada listrik, sehingga tempat yang terlihat angker semakin gelap dan semakin bertambah mencekam. Pernah ada warga yang mencoba memberi lampu neon dengan mengambil listrik dari rumahku, karena rumahku yang paling dekat dengan makam tersebut. Namun setiap pagi lampu itu sudah hancur berserakan seperti meletup. Karena hal itu terus berulang, maka pemakaman dibiarkan gelap gulita, padahal kabel yang tersambung dari rumahku masih ada. "Coba sebelah situ, Ndra," ucap ayah menyuruhku. Dengan sigap dan agak gemetar, aku mengikuti perintahnya. Aku sorotkan senter di tempat yang dimaksud ayah. Tidak nampak ada yang aneh. Juga tidak nampak ada papan yang jatuh di sana. Karena tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, aku dan ayah kembali memutuskan untuk pulang. Dan dalam beberapa langkah, lagi-lagi suara yang sama kembali terdengar. Namun kali ini kami memilih untuk tetap pulang. Di sepanjang jalan ayah hanya diam saja. Mungkin ayahku masih merasa penasaran dengan kejadian tersebut. Sebuah kejadian yang mungkin saja makhluk halus adalah biang keladinya. Semenjak ayah memberitahukan tentang keranda misterius tersebut, warga ramai membicarakannya. Mereka beranggapan kalau keranda itu adalah pemberian dari sosok dermawan. Tapi anehnya, kenapa dia menaruhnya malam-malam dan kenapa bertepatan dengan malam Jumat Kliwon? Semua masih menjadi tanda tanya, karena pihak desa juga tidak tahu menahu perihal keranda baru tersebut. Dan atas saran dari Pak Modin, rencana membelikan keranda baru pun diurungkan. Beliau menyuruh warga agar menerima amalan baik dari sang dermawan walaupun sembunyi-sembunyi. Tidak usah ragu dan juga takut. Yakinlah jika niat beliau baik. Begitulah tutur Pak Modin meyakinkan para warga. Beberapa bulan kemudian, 1 bulan berlalu mungkin ya, aku yang tidak kapok ikut ayah berpatroli, tidak lagi menjumpai keganjilan di lokasi keranda. Keadaan kembali tenang, namun berbalik dengan kondisi kampung yang semakin meresahkan.
Setiap selapan, yaitu di hari Jumat Kliwon berikutnya, kematian mulai menghantui seluruh warga kampung. Hampir setiap hari selalu terdengar speaker masjid maupun musola berkumandang memberi maklumat tentang warga yang meninggal dunia. Bahkan kerap juga sehari sampai 2 kali kematian. Yang membuat warga ngeri adalah tidak adanya gejala yang dialami oleh orang yang akan meninggal dunia. Mereka sehat lalu tiba-tiba sakit, dan bisa dipastikan setiap pagi sakit, sorenya pasti meninggal. Dan jika sakitnya sore, maka paginya pasti meninggal. Kengerian tidak hanya itu saja. Beberapa warga juga sering melihat ada keranda terbang tanpa ada yang memikulnya. Selain itu, keranda tersebut jika diikuti pasti akan berhenti dan hilang di rumah salah satu warga, yang mana salah satu penghuni rumah tersebut akan terserang penyakit lalu meninggal dunia. Tapi anehnya selama aku dan ayah berpatroli ke makam, tidak pernah melihat atau menjumpai hal aneh pada keranda baru itu. Dengan sisi yang tidak terjawab itu, akhirnya kondisi kampung menjadi sepi. Setiap malam hari suasana menjadi hening dan mencekam. Warga takut jika kalau rumahnya didatangi keranda terbang tersebut. Bahkan acara tahlilan yang digelar di rumah juga hanya dilakukan oleh saudara dan kerabat saja. Meski begitu, ayah tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai penjaga makam. Beliau tetap mengajakku tanpa beranggapan tentang hal buruk yang akan kami temui. Melihat kondisi kampung yang semakin tidak karuan, akhirnya pihak desa serta pemuka agama melakukan diskusi. Mereka juga melibatkan warga demi menemukan jalan keluar yang tanpa perdebatan dan saling menyalahkan. Maaf Pak Ustadz, kami beranggapan jika keranda baru itu adalah penyebab dari masalah di kampung kita ini, ucap Pak RT dengan yakin, diikuti oleh beberapa warga yang turut berpendapat dengan pandangan yang sama. Karena ayah adalah orang pertama yang menyaksikan hadirnya keranda baru tersebut, maka beliau disuruh memberikan kesaksian tentang hal ganjil yang pernah dijumpai. Ayah pun menceritakan apa yang kami temui di hari pertama saat melihat keranda baru misterius tersebut. Semua terfokus pada setiap ucapan ayahku, yang kemudian setelah selesai bertutur, terdengar suara gaduh saling berpendapat. Pada intinya, keranda itu dianggap sebagai penyebab dari musibah yang menimpa warga selama ini. Akhirnya, pihak desa dan Pak Modin serta Pak Ustadz mengikuti kemauan warga, yaitu mengatasi masalah tersebut dengan membuang keranda baru tersebut. Setelah keranda itu berhasil dimusnahkan, maka disepakati membeli keranda yang baru sesuai rencana awal. Pada saat itu yang menjadi tanda tanya besar adalah di mana sebenarnya keranda lama berada. Karena menurutku bukan hanya keranda baru yang misterius itu saja penyebabnya, tapi keranda kayu yang lama juga berperan dalam hal tak kasat mata ini. Dan yang paling penting adalah haruslah ditemukan sosok di balik pergantian keranda itu. Orang tersebut pasti memiliki tujuan negatif yang berdampak besar bagi warga sekitar. Tanpa menunggu waktu lama, warga berbondong-bondong mengganti keranda dari makam. Lalu beramai-ramai pula mereka melarung dan membuangnya ke sungai perbatasan kampung. Sungai cukup besar dengan aliran yang besar pula. Dalam hitungan detik, keranda itu pun hanyut entah kemana. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah, ucap Pak Modin sebelum semuanya membubarkan diri. Malam harinya, aku dan ayah kembali melakukan patroli. Baru saja memasuki area pemakaman, kami disambut dengan angin kencang yang sangat kuat. Dan hal yang sama kembali terulang, yaitu terdengar suara seperti papan dibanting dari tempat keranda berada. Ketika senter kami secara bersamaan menyorot ke lokasi, kami dibuat terheran-heran karena keranda besi masih tergantung di sana. Dan saat kami teliti dengan seksama, kami yakin jika keranda tersebut adalah keranda yang sama dengan keranda yang dibuang siang tadi. Segera kami temui Pak Modin melaporkan apa yang kami jumpai. Dan malam itu juga pertemuan kembali diadakan. Melalui speaker masjid, warga juga pemuka kampung disuruh berkumpul di masjid. Pak Kades sendiri tidak bisa datang ketika diberitahu karena ada urusan di luar kota.
Diskusi yang dipimpin oleh Pak Modin dan beberapa pemuka desa itu pun dimulai. Semua diawali dengan sebuah keganjilan yang terjadi, di mana sesuatu hal di luar nalar telah berlangsung, yaitu kembalinya keranda yang telah dilarung siang tadi. Warga yang merasa tidak percaya memutuskan untuk mendatangi makam secara beramai-ramai. Mereka ingin menyaksikan sendiri jika keranda tersebut benar-benar kembali. Pada akhirnya semua orang pun meninjau apa yang ayah utarakan. Sekaligus mereka bersepakat akan melakukan tahlil bersama di lokasi serta melanjutkan diskusi di sana. Saat melihat keranda misterius berada di tempatnya, semua warga tercengang, tidak percaya apa yang mereka lihat. Apalagi mereka yang tadi membuang pun merasa takut jika ada ancaman nyawa bagi mereka. Namun Pak Ustadz menyuruh agar semua tetap tenang dan mengikuti prosesi doa bersama dengan khusyuk. Allah telah memberi kita cobaan, dan semoga yang kita lakukan adalah jalan keluar dari cobaan tersebut, ucap Pak Ustadz yang mampu meredam kegelisahan warga. Di sepanjang acara tahlil dan doa bersama dilakukan, angin kencang terus-menerus menerpa. Anehnya, keranda misterius itu tidaklah bergoyang sama sekali, tetap tenang pada tempatnya. Dan saat acara selesai, dialog kembali dilaksanakan. Namun kebanyakan dari warga berpasrah pada Pak Modin maupun Pak Ustadz. Mereka memilih ikut dengan keputusan dua pemuka kampung tersebut. Dan dari mereka yang tidak paham betul dengan dunia metafisika, memutuskan untuk melibatkan orang pintar dalam menyelesaikan masalah itu. Bagi mereka, kejadian itu sudah di luar jangkauan. Keilmuannya dimiliki tidaklah mampu menemukan jawaban dari hal gaib ini. Baik Pak Modin maupun Pak Ustadz mempersilahkan bagi siapapun yang kenal dengan ahli ilmu kebatinan, maka bisa mengajaknya untuk ikut serta membantu. Dalam urusan amplop atau segala bahan ritual, pihak desa yang akan menanggung. Entah itu manjur atau tidak, bagi mereka tidaklah penting. Yang terpenting adalah mereka sudah berusaha yang terbaik demi terjawabnya sebuah masalah. Warga berusaha menanyakan pada orang pintar yang mereka kenal, namun belum juga menjumpai sosok yang mampu melenyapkan keranda misterius tersebut. Pada kenyataannya, masih saja ada warga yang meninggal dunia tanpa sebab yang pasti. Menurut para orang pintar yang datang, mereka tidak bisa mengatasinya karena ada kekuatan yang kuat dari keranda tersebut. Alhasil berita tentang keranda tersebut cepat sekali meluas. Hingga suatu hari, ada orang pintar dari luar kota. Orang pintar yang bernama Mbah Marsid itu datang tepat di tengah malam dan meminta ayahku untuk menunjukkan keberadaan keranda itu. Aku yang kebetulan masih terjaga ikut dengan mereka menuju makam desa. Begitu sampai di lokasi, Mbah Marsid langsung memegang keranda. Layaknya bernyawa, keranda tersebut bergoyang ke sana kemari. Mbah Marsid yang merasa kewalahan pun melepas pegangannya. "Sekarang bukanlah waktu yang tepat," ucap Mbah Marsid di tengah kegelapan. Setelah itu, beliau mengajak kami untuk kembali pulang. Sambil berjalan, beliau menjelaskan, keranda yang dianggap warga sekitar adalah lampor adalah keranda yang berasal dari alam gaib, yang mana keranda tersebut akan mengambil korban untuk dibawa ke alam lain. Tujuannya adalah untuk dijadikan budak. Sedangkan penyebab dari kedatangan keranda misterius itu adalah karena dalam waktu yang cukup lama, keranda yang dipakai dulunya sudah tidak layak. Dengan begitu, maka makhluk tak kasat mata menggunakan kesempatan untuk melakukan pencarian budak alam gaib. Sosok penguasa alam lain itu tinggal mengikuti arah keranda. Disitulah para korbannya dipilih. "Sejak kapan kamu melihat kedatangan keranda tersebut?" tanya Mbah Marsid. Saat ayah menjawab di malam Jumat Kliwon, maka beliau memberitahu jika di malam yang sama keranda tersebut bisa dikembalikan pada tempatnya. Nantinya warga desa harus mengadakan ritual khusus dengan mengorbankan seekor kerbau bule. Waktu berjalan dengan cepat. Di hari yang ditentukan, warga desa berbondong-bondong pergi ke makam. Mereka akan turut menyaksikan penyembelihan kerbau bule demi kembalinya kenyamanan kampung. Dan meski bukan biaya yang sedikit, pihak desa siap menanggungnya. Mereka percaya pada Mbah Marsid. Beliau pernah terlibat dalam masalah yang sama
dan beliau pula yang menangani juga mengembalikan keranda misterius itu. Begitu kerbau disembelih oleh Pak Modin, seketika angin kencang datang, disusul kaki kerbau yang sudah mati menendang orang di sekitarnya. Saat kerbau itu akan bangkit, dengan keras Mbah Marsid mengucap sebuah mantra Jawa kuno, dan seketika itu pula ketegangan berangsur surut. Kerbau kembali diam dan mati, angin pun berhenti berhembus, dan keranda juga tidak lagi bergoyang. Di malam itu juga daging serta kulit kerbau disuruh dimasak dan harus dihabiskan, sedangkan tulangnya akan dikubur di sisi korban terakhir. Beberapa hari kemudian, semua pun berterima kasih pada Mbah Marsid karena kampung sudah terasa nyaman kembali. Tepat keesokan harinya, yaitu hari Jumat Kliwon, ayah menjumpai kalau keranda misterius itu sudah tidak ada di tempatnya. Anehnya, keranda kayu yang sudah keropos juga tidak ada di tempat. Menurut Mbah Marsid, keranda kayu tersebut sudah dikubur bersama tulang kerbau, dan di hari yang sama pihak desa pun membelikan keranda baru. Ustadz maupun Pak Modin tidak bisa mengingkari bahwa di dunia ini ada masing-masing orang dengan bakatnya. Ada porsi yang dibagi dan tidak bisa dimiliki oleh satu orang. Begitupun antara mereka dengan Mbah Marsid. Masing-masing mempunyai kemampuan tersendiri, masing-masing juga mempunyai peran tersendiri, sehingga tidak ada perselisihan yang harus diperdebatkan. Yang paling penting adalah Tuhan menjadi yang lebih utama dan kemaslahatan umat. Itu dia cerita pertama untuk mengawali RHI FM malam ini. Kisah keranda terbang ini dulu sempat menggemparkan ya. Cuman yang saya tidak tahu kalau ada pengalaman yang menyebutnya akibat tidak digantinya keranda lama dan dimanfaatkan oleh jin. Wallahu alam. Bang Hendra sendiri yang menjadi saksi langsung belum bisa menjelaskan ada apa di balik itu semua. Ya sudah, kita lanjut ke cerita kedua saja. Kali ini ada kiriman cerita dari Kuncen Sungai Berantas bagian Nganjuk, Bang Rohman. Jadi Bang Rohman ini banyak banget cerita mistisnya. Jadi dicicil ya tiap minggu, dari mulai kecil sampai gede. Nah kali ini dia bercerita pengalaman masa kecilnya berjumpa dengan makhluk-makhluk aneh pada masanya. Seperti apa? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisahku kali ini akan menceritakan tentang aku sendiri pastinya. Ketika aku masih kecil dan kala itu mungkin sekitar umur 10 tahun. Jadi begini ceritanya. Waktu itu sepulang sekolah, mungkin pada jam 10 pagi, aku berjalan kaki dari sekolah menuju ke rumah. Karena jarak sekolah menuju ke rumah itu lumayan jauh jaraknya, jadi aku berjalan kaki menyusuri pinggiran sungai kecil dan sesekali melempari batu ke dalam sungai. Kemudian melewati jembatan bambu atau kalau di daerahku biasa disebut dengan nama sesek. Nah, setelah melewati jembatan itu, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang bersenandung lirih. Aku pun mencari dari mana sumber suara itu. Tidak lama, di bawah pohon, aku melihat ada seorang wanita bergaun putih. Tapi wajahnya itu tidak seperti wajah kuntilanak yang biasanya kita lihat ya. Kalau kulihat-lihat, wajahnya itu seperti wajah seorang wanita Belanda. Tapi karena waktu dulu, aku itu belum terlalu mengenal apa itu setan ataupun jin, aku pun mendekatinya. "Mbak, kenapa?" Kemudian sosok itu menoleh dan terbang. "Loh, kok terbang, Mbak? Mbak, turun, Mbak! Turun! Aku juga ingin terbang, Mbak!" Wanita itu kemudian malah melotot tajam ke arahku. Tapi bukannya takut, aku malah tertawa. "Ih, matamu mau copot itu, Mbak." Tapi karena tidak digubris, aku pun berjalan lagi di area kebun bambu. Ketika di tengah-tengahnya, aku mendengar suara seperti kayu yang diketuk-ketuk. Tahu kan ya? Kretek, kretek, kretek. Nah, kayak begitu. Ketika aku amati, ternyata itu tengkorak manusia yang mengintip di balik pohon bambu. Ketika menyadari persembunyiannya ku ketahui, tiba-tiba tengkorak itu malah lari masuk ke dalam rimbunnya pohon yang ada di kebun itu.
Karena kesal, aku lalu berjalan lagi ke rumah sambil memainkan ranting pohon untuk menyabet-nyabet daun dan membuat garis-garis di tanah. Sesampainya di rumah, aku langsung nyelonong masuk ke rumah. "Assalamualaikum," sambil berjalan ke orang tua dengan cueknya. "Kamu kenapa, Ram? Baru pulang kok marah-marah?" "Mama sih, kenapa nggak menjemputku? Tadi juga di jalan ketemu orang-orang aneh, bikin kesel aja." "Mama repot, Le. Kamu kan juga udah gede, udah hafal jalan. Tapi capek, Mak, jalan." "Udah, lebih baik ganti baju, makan sana," potong bapak. "Iya." Setelah makan, aku bermain di teras rumah dengan adikku. Tepat selesai azan zuhur, dari depan rumah aku mendengar suara kretek-kretek berbunyi persis seperti di kebun bambu tadi. Aku tahu itu tengkorak. Dan saat keberadaannya ku ketahui, seketika tengkorak itu berlari pontang-panting menimbulkan suara klotak-klotak seperti bunyi tulang yang beradu. Ku kejar sosok itu, dan sosok itu tiba-tiba terjun ke sumur tua yang ada di tengah-tengah kebun sengon depan rumahku. Sumur itu telah ada sejak aku lahir, entah kapan dibuatnya, tapi aku tahu sumur itu sudah tidak digunakan lagi. Sumber airnya juga tidak ada. Mungkin ya. Aku lalu menghampirinya dan menengok ke dalam sumur. Namun di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Saat aku kembali, tiba-tiba bapak sudah membawa ranting kayu basah dan langsung saja menyabet betisku dengan keras. Aku pun menangis dengan kencang. "Sakit, Pak." "Sudah bapak bilangin, jangan ke sumur itu, malah tengok-tengok ke dalam." "Ampun, Pak, sakit." "Kapok tidak?" "Kapok." Sudah, kasihan. Dibilangin berkali-kali nggak kapok-kapok. "Sana tidur." Aku pun menuruti perintah bapak dan tidur siang. Kemudian bangun pada sore hari, langsung mandi dan pergi ke pondok. Di sana aku main petak umpet bersama teman-temanku. Kebetulan waktu itu aku yang berjaga. Waktu sudah mendekati surup. Aku mencari teman-teman tapi tidak kunjung ketemu. Kemudian aku merasa di balik daun talas, aku melihat ada seorang anak yang bersembunyi di baliknya. Ketika aku singkap daun itu, aku langsung terkejut ketika melihat seorang anak laki-laki dengan bola mata besar sebesar lepek kopi. Sosok itu tersenyum kepadaku dan memegang tanganku ingin mengajakku ke suatu tempat. Aku pun menolaknya, dan karena dia terus memaksa membuat aku kesal, aku kemudian mengambil batu, lalu kulempar batu itu ke kepala sosok tersebut. Namun sosok itu tetap terdiam, dan seketika tubuhnya berubah membesar, ditumbuhi bulu-bulu hitam. Muncul 4 taring di mulutnya. "Ayo ikut aku, bocah." "Tidak mau, pergi sana." Aku pun lari ke pondok dan bertabrakan dengan Pak Kiai. "Kamu kenapa nangis, Nak?" "Di sana, Pak, ada orang jahat," kataku sambil menunjuk ke dalam kebun. Pak Kiai pun mengamati arah yang kutunjuk. "Ya sudah, jangan nangis lagi. Ayo wudhu dulu, biar ku temani." "Iya, Pak." Setelah selesai sholat dan mengaji, Pak Kiai pun mencegahku untuk pulang lebih dulu, karena katanya dia akan mengantarkanku pulang. Nah, ketika kami berdua berjalan pulang, di tengah-tengah kebun salak, aku mendengar suara orang yang serak. Kutoleh sumber suara itu. Kudapati ada seorang bertubuh hitam sedang bersila di atas pohon salak dengan mata menyala merah. "Kamu melihatnya, Nak?" "Lihat, Pak Kiai, itu siapa ya?" "Kamu diam saja ya." Pak Kiai lalu membaca doa-doa dan ayat suci Al-Quran, lalu menunjuk sosok itu. Namun sosok itu malah tertawa. "Astagfirullah, pergilah kamu dan jangan ganggu anak ini." "Aku tidak mengganggunya, aku hanya mengujinya." "Siapa itu, Yai?" "Nak, lebih baik kita pulang dan jauhi sosok itu." Sesampainya di rumah, Pak Kiai menceritakan apa yang kualami. Karena lelah, aku pun tidur di ruang tamu. Setelah itu aku bangun pada jam 3 pagi. Aku mendengar suara aneh dari luar rumah. Dan ketika aku melihat angin-angin yang di atas pintu, aku melihat ada sosok wanita berwajah putih sedang tersenyum ke arahku.
Yang kulihat hanya kepalanya saja. Kemudian kubangunkan Mama yang juga tidur di sampingku. Mak, ada apa? Lihat Mak, ada kepala orang. Mama mengamatinya, namun tidak mendapati apapun. Apaan toh? Orang gak ada apa-apa. Itu lihat, dia tersenyum. Bapak yang juga ikut terbangun mendengar keributanku dengan Mama. Udah, Toto Uwo itu namanya. Toto Uwo, apa itu Pak? Jadi Toto Uwo itu adalah semacam setan dengan perwujudan putih dan tubuh yang panjang kurus. Sudah, lebih baik kamu tidur lagi. Mama mau ke dapur masak, udah pagi. Lalu aku pun memilih tidur lagi. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, aku bermain ke rumah temanku yang bernama Aziz. Dan di sana aku mengajak Aziz untuk mencari ikan di sungai. Dia pun menyanggupinya. Kini aku dan Aziz menuju ke sungai. Sesampainya di sungai, aku melihat ada banyak sekali ikan yang berenang ke sana ke sini. Saking asiknya berburu ikan, tidak terasa aku berada di bawah sesek atau jembatan bambu. Berhenti Ram, kenapa Aziz? Kata orang tuaku, aku nggak boleh sampai ke tempat ini. Emang kenapa? Kata orang tuaku, banyak hantunya di sini. Hi, serem. Helah, perasaanmu aja itu. Orang aku bolak-balik lewat sini nggak ada apa-apa. Pokoknya aku mau balik. Balik aja sana, aku lanjut. Ya udah, aku balik sana. Kemudian aku dan Aziz pun berpisah. Aku berada di rimbunan pohon dan bambu yang asik menangkap ikan. Tapi tiba-tiba aku melihat dari pinggiran sungai ada seorang wanita memakai baju putih. Wanita itu kemudian berbicara kepadaku. Banyak le dapat ikannya. Banyak Mbak, nih lihat, kataku sambil memperlihatkan hasil tangkapanku. Wah, pinter. Coba tangkap ikan di sana, kata wanita itu sambil menunjuk. Gak mau Mbak, di sana itu dalam. Mendingan aku ke sana, lebih dangkal. Kenapa gak mau? Banyak loh ikannya. Biarin, aku cari yang dangkal-dangkal aja. Aku kemudian naik dan menghampiri wanita itu. Saat ku dekati, tiba-tiba wanita itu terbang ke atas pohon mangga. Loh Mbak, kok bisa terbang? Aku berada tepat di bawahnya dan melihat kaki wanita itu sangat putih pucat dengan kuku hitam. Kurai kaki wanita itu dan menggelitikinya. Wanita itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian tiba-tiba dia berhenti tertawa ketika dia melihat sosok hitam dengan mata merah di balik pohon bambu. Setelah itu, wanita itu terbang ke dalam kebun. Aku pun memilih melanjutkan mencari ikan, namun tidak kunjung mendapatkannya. Hingga akhirnya aku pulang melewati ladang warga sambil menenteng sendal dan hasil buruan. Di rimbunan pohon bambu, aku berjumpa makhluk wajah putih dengan badan, tangan, dan kaki semua serba panjang. Dia melotot memandangiku. Aku yang melihatnya langsung berteriak, Toto Uwo! Asal bicara sih ya. Aku langsung berlari kencang-kencangnya hingga ke rumah paling ujung di desaku. Di tengah perjalanan menuju rumah, aku bertemu dengan Pak Edi. Kamu kenapa? Ada Toto Uwo Pak. Di mana? Di sana, kataku sambil menunjuk ke arah pohon bambu. Gak ada tuh. Ayo, aku antar pulang. Oke. Di tengah perjalanan, Pak Edi mengajak berbincang. Dapat banyak ya ikannya? Iya, lumayan. Tapi di tengah perjalanan, aku mendengar suara kretek-kretek seperti suara tulang yang sebelumnya. Aku sudah hafal dengan suara itu. Kuedarkan ke segala arah, namun tidak mendapati sosoknya. Kamu kenapa? Gak apa-apa Pak. Sesampainya di rumah, karena ini malam minggu, aku berniat tidur di pondok bersama teman-temanku. Malam itu, sehabis Isya, aku yang telah selesai memasak nasi liwet dan membiarkan nasi itu matang di atas pawon. Sambil menunggu nasi itu matang, aku bermain obak randu. Ketika sedang asik main, aku teringat nasi liwetku. Kemudian aku pamit untuk mengecatnya. Sebelum sampai di pawon, aku mendengar suara kretek-kretek itu lagi. Aku yang mengetahuinya berjalan mengendap-endap mengintip di pawonku. Dan kulihat tengkorak itu membuka tutup panci nasi liwetku dan jari-jarinya menotol-notol nasinya.
Karena geram, aku pun memergokinya. "Hei, mau diapain nasiku?" Seketika, makhluk tengkorak yang biasa disebut dengan jerangkong itu kabur terbirit-birit dengan suara tulangnya yang bergelotak menjauh dari dapur. Tunggu, main kabur aja." Aku pun ikut lari mengejarnya, dan sosok itu menghilang di kegelapan malam. Aku lalu kembali. Ternyata teman-temanku juga mendengarku berteriak. "Ada apa, Ram? Kok teriak-teriak? Ada jerangkong, nutul-nutul nasiku. Malah kabur." Ketika kulihat, ternyata nasi liwetku berubah jadi busuk dan basi. Karena gagal makan nasi liwet, akhirnya kami pun memutuskan untuk tidur. Entah jam berapa, aku terbangun ketika mendengar suara orang menyapu di halaman pondok dan berganti di belakang kamarku. Aku pun menyingkap korden dan melihat ada seorang wanita yang melayang mondar-mandir. Rambutnya panjang. Ternyata suara sapu itu berasal dari rambutnya. Aku lalu keluar kamar untuk menghampirinya. "Kamu siapa?" Wanita itu tiba-tiba berhenti dan melotot tajam ke arahku. Seketika aku kembali ke kamar. Dari dalam kamar, aku masih bisa mendengar suara seperti suara orang menyapu itu. Suara yang sering kudengar dari belakang kamarku. Namun saat itu kubiarkan saja. Aku pun memilih untuk tidur lagi. Nah, itu dia cerita pengalaman masa kecilku yang mungkin bisa kuceritakan untuk kali ini. Lain waktu, aku akan membagikan lagi pengalamanku yang lainnya ketika aku masih kecil sampai dewasa seperti saat ini ya. Terima kasih untuk Mas Tama yang sudah membacakan, dan terima kasih juga untuk teman-teman lain yang mau mendengarkan kisahku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita yang kedua yang dialami oleh Bang Rohman dari pinggir Sungai Brantas. Tapi memang kalau dilihat saat ini tuh sudah jarang ya nampak hantu di masa lalu. Misalnya nih ya kayak jerangkong, kalong wewe, damarteng, kebu kemali, lalu apalagi gundul pecengis. Apalagi tuh, ada yang mau nambahin? Pokoknya itu semualah. Kayaknya saat ini tuh yang lebih eksis kayak genderuwo, pocong, kuntilanak ya. Cuman 3 itu yang makin eksis. Dan sudah kita tinggalkan sosok-sosok yang ada di masa lalu. Kita langsung menuju ke cerita selanjutnya. Kali ini ada sebuah kisah mistis dari Palembang yang dialami oleh keluarga Mali ketika pindah ke sebuah rumah di pinggir hutan. Bagaimana ceritanya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Saat itu, Mali masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dia sedang memandangi rumah barunya dan membiarkan kedua orang tuanya membawa barang-barang masuk ke dalam rumah. Tampak ada raut kecewa di wajahnya. Rumah sederhana dengan hutan di sekitar membuat Mali ingin kembali ke rumah yang lama. Namun semua adalah keinginan orang tua. Tidaklah mungkin dia bisa menolak. Alasan keluarga Mali berpindah rumah adalah karena rumah yang lama akan dijual untuk biaya operasi mamanya, yang menurut dokter ada benjolan di payudara kiri dan harus segera diangkat. Sebenarnya ayahnya sudah berusaha menjual kebun karet, namun karena harga karet sedang turun atau bisa dianggap murah, maka tidak ada peminat sama sekali. Sedangkan untuk pengobatan selama ini, sang ayah sudah berhutang pada beberapa kerabat, sehingga tidaklah mungkin berhutang lagi untuk biaya yang lebih besar. Maka diambillah keputusan untuk menjual rumah. Sengaja rumah tersebut yang dijual karena lokasinya berada di jalan penghubung antar desa yang pasti peminatnya lebih banyak dan sudah tentu akan cepat terjual. Di rumah baru itu memang lebih luas dari rumah yang lama. Namun sayang di lokasi tersebut belum ramai penduduk. Di sekitar tampak gelap gulita dikelilingi hutan. Tapi melihat perjuangan kedua orang tuanya saat membangun rumah tersebut, Mali terpaksa mau tinggal walaupun berat hati. Begitupun dengan kakaknya. "Ayo masuk, jangan bengong di situ," ucap mamanya sambil masuk ke dalam rumah. Meskipun dihinggapi daging tumbuh di payudaranya, namun mamanya Mali tidak menunjukkan orang yang sedang sakit.
beliau hanya merasa kram saja bila terlalu kecapean. Meski begitu, beliau masih aktif dalam kegiatan, termasuk berkebun membantu suaminya. Mali berjalan mengikuti orang tuanya yang lebih dulu masuk dan langkah itu terhenti saat mendengar suara auman harimau. Dadanya berdegup kuat merasa takut. Suara menyeramkan itu berasal dari pojok rumah sebelah kiri. Namun, berulang kali dia mengamati, tidaklah ditemukan sosok yang mencurigakan. Sebelum kembali melangkah, sekelebat bayangan berbentuk seekor harimau emas bergerak sangat cepat. Bayangan itu berasal dari sudut rumah. Di sana dia mendengar suara auman tadi yang bergerak ke sisi rumah menuju pekarangan. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Mali yang selesai belajar langsung permisi pada kedua orang tuanya yang masih asik nonton televisi. Mal, Mali sholat isya dulu. Tadi kan belum sempat, ucap mamanya mengingatkan. Dengan nada malas, Mali menuruti ucapan mamanya. Dia bergegas menuju kamar mandi yang berada di dapur untuk berwudu. Dan kembali, jantung Mali seakan mau copot saat mendengar suara geraman seekor harimau. Jelas sekali, suara tersebut berasal dari pekarangan rumah. Dengan keberanian yang dia kumpulkan, Mali bergegas untuk berwudu. Seusai sholat isya, Mali langsung membaringkan tubuhnya di ranjang. Ini adalah malam awal dia memberanikan tidur di kamar sendirian meski ada rasa takut. Ingatannya melayang pada suara harimau juga bayangan hewan tersebut saat melintas. Namun rasa kantuk yang sangat berat mengalahkan rasa aneh yang dipikirkan. Sejenak kemudian dia pun tertidur. Mali terbangun dari tidurnya saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Terdengar suara mamanya memanggil dengan nada halus. Dengan rasa kantuk yang masih sangat, Mali menyaut dan segera bangkit. Sejenak dilihatnya jam dinding masih pukul 1:30 dini hari. Hatinya diliputi bermacam pertanyaan. Saat pintu terbuka, mamanya berucap dengan buru-buru. Beliau mencari keberadaan suaminya yang mendadak menghilang. "Bapak kamu tidak tidur di sini, Mel?" Mamanya kembali bertanya dengan mata mengawasi setiap sisi kamar. Mali yang melihat keanehan pada sikap mamanya meminta penjelasan, yang katanya beliau menemani suaminya menonton pertandingan bola yang beruntun hingga tadi ketiduran di depan televisi. Dan ketika mereka hendak pindah kamar, suaminya minta izin ke kamar kecil dulu, sementara mamanya langsung masuk kamar. Mama Mali kembali tertidur karena ngantuk berat. Meski begitu, beliau tidak sepenuhnya tertidur. Masih ada sedikit kesadaran untuk menunggu suaminya kembali. Setelah lebih dari 15 menit suaminya tidak juga muncul, beliau langsung mengecek ke kamar kecil. Akan tetapi tidak ditemukan siapapun, termasuk di ruang keluarga dan ruang tamu. Tidaklah nampak suaminya berada di sana. Hingga pada akhirnya ia menuju ke kamar Mali yang juga tidak nampak tidur di kamarnya. "Bagaimana ini, Mal? Kemana bapakmu?" Mamanya kembali berucap dengan nada khawatir. Mendengar mamanya berkisah membuat Mali cemas. Dia pun mulai mengitari setiap ruangan di rumah ini sambil berteriak memanggil bapaknya. Begitupun dengan mamanya. Mereka benar-benar merasa panik dengan kejadian tersebut. Padahal pintu masuk juga pintu keluar rumah masih terkunci semua, termasuk seluruh jendela yang tertutup rapat. Pada akhirnya mereka meminta bantuan tetangga. Ibu dan anak itu menyusuri jalan gelap sisi hutan, sepi dan mencekam. Mereka terus berjalan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Yang terpenting adalah lekas sampai perkampungan, karena hanya warga yang bisa membantunya. Begitu sampai di pemukiman, mereka bergegas membangunkan rumah terdekat yang tidak beberapa lama kemudian. Beberapa warga terbangun dan berkerumun mengelilingi Mali dan mamanya yang bercerita sambil menangis. Warga merasa heran atas peristiwa tersebut, karena Sutarman, ayah Mali yang menghilang secara tiba-tiba, yang mana pintu maupun jendela terkunci semua. Atas usulan salah seorang pemuka kampung, dini hari itu juga dilakukan penyisiran. Mereka khawatir kalau Pak Sutarman dimakan ular besar atau binatang buas lain. Namun setelah 3 jam pencarian,
tidak ada hasil sama sekali. Para tetangga sudah keluar masuk hutan, tapi tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Pak Sutarman. Hari semakin pagi, pencarian pun dihentikan sementara. Mali ikut berbulir air mata melihat mamanya yang terus menangis dalam pelukan seorang perempuan tua. Mamanya mencurahkan kekhawatirannya. Seusai salat subuh berjamaah, para warga kembali berdiskusi untuk mencari Pak Sutarman. Yang tidak berapa lama kemudian, datanglah paman dan bibi Mali yang sangat khawatir. Hanya pamannya saja saudara terdekat dari Pak Sutarman, sedangkan 3 saudara yang lain berpencar ke beberapa daerah. Mereka ikut suami atau istri masing-masing. Dengan penuh kekhawatiran, sang paman langsung bergabung dengan warga dan meminta penjelasan. Pada akhirnya, diskusi yang melibatkan paman Mali itu menemukan titik temu. Diputuskanlah kalau mereka akan meminta bantuan pada orang pintar. Beliau adalah Abah Sasori, orang pintar dari kecamatan lain yang dikenal mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. Selama ini sudah banyak tamu dari berbagai daerah membuktikan kehebatannya. Mali sengaja tidak bersekolah, selalu berdekatan dengan mamanya. Ada juga Puput, gadis remaja itu ikut mendampingi mereka. Juga bibinya yang ikut sibuk dengan warga lain. Wajah lelah terlihat jelas dari seluruh warga. Mereka pun beristirahat di teras rumah sambil mengingat-ingat kalau mungkin ada tempat yang belum terjamah. Sementara itu, Abah Sasori tampak gusar, seperti ada kekalutan yang disembunyikan. Sebentar kemudian beliau masuk ke dalam rumah bersama pamannya. Dia meminta kamar khusus untuk melakukan satu ritual. "Ada yang membawanya," ucap Abah Sasori yang disambut raut wajah tegang paman Mali. Kamar Mali menjadi ruangan yang dipergunakan untuk ritual. Kamar tersebut langsung ditutupi begitu beliau masuk. Tidak boleh ada seorang pun yang mendampingi. Sementara itu, Mali melamunkan bapaknya. Banyak kenangan yang diingat sewaktu bersama sosok tegar sang bapak. Hingga dia pun tidak kuat menahan kantuk, anak itu pun terlelap di pangkuan Puput. Dia melepaskan sejenak kesedihan yang mendalam. Puput mengelus rambutnya seperti seorang kakak. Namun, tidur itu hanya sebentar saja. Tidak seberapa lama, terdengar suara gaduh para warga, yang ternyata salah satu di antara mereka mengaku melihat seekor harimau melintas. Menurutnya, harimau itu lewat di jalan setapak samping rumah. Namun anehnya, hanya seorang saja yang melihat, sedangkan yang lainnya tidak melihat penampakan tersebut. Meskipun begitu, penelusuran dilakukan di sekitar rumah dan kegaduhan itu pun membuat Mali terbangun. Sekitar 5 menit kemudian, Abah Sasori baru keluar dari kamar. Beliau langsung keluar menemui warga laki-laki. Beliau menyuruh paman bersama seorang warga untuk mengecek 3 lokasi, yaitu batu keramat di sisi hutan, pemakaman, dan rumah lama Pak Sutarman. "Kalau nanti berjumpa dengan abangmu, langsung ajak dia pulang," ucap Abah Sasori. Orang pintar itu benar-benar bertanggung jawab atas ayah Mali. Nyatanya, beliau rela menolak tamunya demi Pak Sutarman. Padahal di pagi tadi, beliau dijemput sang anak yang mengabarkan kalau ada tamu seorang pejabat. Namun dengan sikap tegas, Abah Sasori berucap kalau hari ini tidak menerima tamu seorang pun. Paman Mali datang dengan diliputi ketegangan. Segera dia menaruh motor, lalu menjelaskan pada warga lain, terutama Abah Sasori. Dia memberitahu kalau menemukan abangnya di pinggiran pemakaman. Matanya merah menyala dengan beberapa bagian tubuh tampak terluka. Pak Sutarman juga mengerang seperti harimau yang membuat dia berpikir 2 kali untuk mendekat. Melihat keganjilan tersebut, sang paman menyuruh temannya mengawasi sendiri di sana. Sementara dia berbalik mengabarkan hal itu. Mali hanya terdiam ketakutan mendengar ucapan sang paman. Sedangkan mamanya kembali terisak penuh kesedihan. Mereka berharap agar Pak Sutarman kembali dalam keadaan baik. Berangkatlah Abah Sasori bersama warga yang lainnya. Karena kali ini tujuannya jelas, maka mereka berangkat menggunakan mobil bak terbuka milik seorang tetangga. Sang paman juga ikut di dalamnya. Dia memilih meninggalkan sepeda motor dan bergabung bersama warga lain. Dengan harap-harap cemas,
Mali bersama mamanya yang juga ada Bibi dan Puput serta beberapa warga perempuan lain menunggu kedatangan Abah Sasori dan yang lainnya. Mereka memanjatkan doa, meminta supaya Pak Sutarman kembali dalam keadaan selamat, tidak terjadi sesuatu apapun yang membuatnya terluka. Dan semua berhambur keluar saat mendengar sebuah mobil berhenti di depan rumah. Memang mobil itu mobil warga. Tampak Paman Mali dan 3 warga yang sedang menahan seorang pria, yang mana pria itu berontak ingin melepaskan diri dari atas mobil. Tapi untungnya dia bisa ditahan oleh warga dan juga Paman Mali. Saat pria yang seperti kerasukan itu diturunkan dari mobil dengan tangan dan kaki diikat, Mali melihat jelas wajahnya. Seketika dia berteriak kencang yang membuat suasana haru menyelimuti warga lain. Langsung saja Puput mendekapnya dengan erat. Begitu masuk ke dalam rumah, Abah Sasori menyuruh agar semua menjauh, termasuk Mali dan mamanya. Beliau menyuruh paman dan 2 orang untuk tetap berada di dekatnya. Mereka adalah orang yang sedari tadi menjaga Pak Sutarman. Keadaan sangat mencekam ketika pengobatan dilakukan. Tidak banyak yang dilakukan oleh Abah Sasori. Beliau hanya bersedekap sambil menatap Pak Sutarman, sementara yang dipandangnya terus menggeram layaknya harimau, yang kemudian berontak seperti kesakitan, lalu diikuti ingin menerkam Abah Sasori meski tangannya terikat. Masih saja Abah Sasori pada posisinya, belum mendekat pada Pak Sutarman. Suasana semakin tegang ketika ikatan Pak Sutarman terlepas. Paman dan 2 orang lain tidak lagi mampu menandingi kekuatannya. Di saat itulah Abah Sasori mengambil beberapa langkah, lalu mengambil sebuah barang dari sakunya. Barang yang tampaknya sudah dipersiapkan sejak dini hari tadi. Ketika Pak Sutarman bersiap menyerang, dibukanya barang tersebut, yang ternyata sebuah payung kecil yang dikelilingi rajah berbahasa Arab. Seketika Pak Sutarman menghentikan laju serangannya. Terlihat lelaki itu semakin lemas. Saat payung itu diputar-putar secara perlahan, dia pun tergolek jatuh di lantai. Abah Sasori menyuruh agar semua tetap pada posisi. Beliau mendekat lalu mulai memijit tengkuk Pak Sutarman. Seketika, lelaki itu tidak sadarkan diri. Dan bersamaan dengan itu, nampak bayangan asap berbentuk harimau melayang dari tubuh Pak Sutarman. Setelah ikatan Pak Sutarman terlepas, Abah Sasori menyuruh memindahkan Pak Sutarman ke atas ranjang. Sambil mengurut kaki Pak Sutarman, beliau bercerita tentang jalan setapak di samping rumah. Menurut beliau, jalan tersebut adalah jalan bagi siluman, terutama bangsa demit yang berwujud hewan. Salah satunya adalah sosok harimau yang telah membuat Pak Sutarman menghilang dengan cepat. Dan ternyata, kejadian yang dikenal dengan pencarian tuan baru itu pernah dialami beberapa warga kampung. Kesemuanya adalah yang dekat dengan jalan tembusan itu. Dan selama ini, hanya Pak Sutarman yang ditemukan dengan keadaan selamat. Sedangkan yang lain tidaklah ditemukan jasadnya. Semua menghilang secara misterius. Abah Sasori menjelaskan, hal yang membuat Pak Sutarman selamat adalah sosok misterius di pemakaman kampung. Di makam itu ada sosok arwah yang membuat siluman harimau beristirahat. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada kejanggalan pada suamimu, ucap Abah Sasori memberitahu pada mamanya Mali. Beliau menambahkan agar kembali ke rumah lama saja, karena masih ada ancaman jika masih berada di rumah baru. Mali merasa bahagia bisa kembali ke rumah lama, namun dia juga merasa sedih karena sifat ayahnya berubah sejak kejadian tersebut. Pak Sutarman tidak berbicara sepatah kata pun, sementara pandangannya kosong. Abah Sasori lalu memberikan pengobatan, namun juga belum bisa menyembuhkan. Hingga suatu hari, Pak Sutarman kembali menghilang dari rumah, dan lagi-lagi ditemukan di pemakaman kampung. Namun kali ini, kondisinya justru lebih baik. Dia mengalami penyembuhan secara mendadak. Saat ditemukan, dia dalam keadaan tidak sadar. Namun saat kembali sadar, dia langsung berbicara layaknya Pak Sutarman yang dulu. Sejak saat itu, Pak Sutarman kembali dalam kehidupan normal. Lelaki itu sudah sembuh dengan cara yang aneh. Kehidupan keluarga Mali pun kembali berjalan normal. Dan Mali kembali merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga
ketika dokter menyatakan kalau daging di payudara mamanya bukan jenis tumor ganas. Penjelasan itu didapat setelah hampir sebulan pasca operasi. Keluarga Mali menunggu hasil dengan penuh kecemasan, yang mana sampel daging tersebut dibawa ke laboratorium rumah sakit pusat yang lebih canggih. Operasi yang menelan biaya cukup banyak itu ditanggung dengan biaya hasil menjual perkebunan, yang secara kebetulan ada seorang perantau baru yang membelinya. Selain untuk biaya operasi, juga untuk melunasi hutang para tetangga dan kerabat, yang mana mereka membeli lapak di pasar untuk berjualan sembako. Pasar kampung yang semulanya buka sekali setiap 2 minggu, kini sudah mulai beroperasi dengan lancar, sehingga mampu memberikan pemasukan pada keluarga Mali. Mereka terus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga mampu melewati masa sulit dan masa menakutkan, termasuk apa yang menimpa Pak Sutarman saat pindah ke rumah baru. Rumah yang sampai sekarang masih belum berpenghuni. Kalau orang Palembang menyebutnya adalah dirasuki arwah harimau yang ingin mencari tuan baru. Baiklah, itu dia semua cerita mistis yang bisa saya bacakan untuk malam ini. Semoga bisa menghibur buat yang masih melek ya. Bagi yang udah tertidur pulas bisa simak lagi keesokan harinya. Seperti biasa lah ya, saya tahu itu. Nah, sebelum kita akhiri radio horor malam ini, seperti biasa saya akan membacakan dan kirim-kirim salam dulu nih buat teman-teman yang sudah repot-repot menuliskan komentar di episode RHI FM sebelumnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu meramaikan ya. Kali ini siapa aja nih yang bisa saya sebutkan? Salam-salamnya dari saya pribadi untuk teman-teman ada Pagerangan. Yang pertama ada siapa nih ya? Ada Mahmudin Kencana, Laskar Wedus Gembel katanya. Kemudian ada Mas Agus Sunarto yang ada di Jombang. Lalu ada Ahmad Sugiarto, pagi-pagi baru nyimak sambil ngopi katanya. Memang RHI FM ini tayangnya rada malaman ya, sekitar jam 9 malam. Jadi pasti kebanyakan udah pada tidur kayaknya. Kita lanjutkan, siapa lagi ini? Ada Mas Boy, salam dari Jepara yang selalu hadir nyimak RHI FM. Terima kasih Mas Boy dari Jepara. Lalu ada Petapa Genit, nyimak Om Tama dulu sambil ngaso bentar abis ngebit dari pagi. Salam sendok garpu brother. Oke siap Petapa yang genit banget ya nih. Lalu ada dari Dieng, hai murah. Hah? Itulah pokoknya namanya. Dieng Wonosobo. Lalu ada Mas Kevin Mafia dari Tuban. Lalu ada Bang Joni Kidal yang sepertinya dari pinggir Sungai Brantas juga nih. Lalu ada Tri Wahyudin dari Bekasi Utara, salam kenal dari Bang Tri Wahyudin buat teman-teman ada apa gerangan. Kemudian ada Firman Syah Hirmawan di BSD Tangerang Selatan sampai belibet. Ada gangguan mistis sih kayaknya nih, sampai belibet ngomongnya. Lalu ada Rafa Fahri dari Klaten, ada Sufiani dari Kertosono, Jupri Gegol dari Malang, Gunung Kawi hadir. Siap, Gunung Kawi ini keren. Lalu ada Atik SW dari Cimahi. Kemudian Raditya Oke dari ujung timur Pulau Jawa. Mana nih? Banyuwangi kayaknya ya. Kemudian Uhti Ana, Mas Tama saya ada banyak cerita horor nih, tapi tidak ada waktu untuk nulisnya. Kalau kirim lewat pesan suara bisa kah Mas? Saya kalau dengerin ada Pagerangan sambil kerja karena tidak ada waktu untuk glosor sambil muter ada Pagerangan. Bisa nih kalau mau dikirimkan lewat pesan suara, nanti bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Untuk Tiana ini ada nomor WA-nya juga. Oke, lalu kemudian ada Linda yang ada di dekat Gunung Kawi. Ada lagi pejalan kaki 616 dari Kalimantan Tengah. Kalteng Tengah ya, bukan Tenggara ya. Kemudian ada Botak 3761, salam kenal dari Kebumen. Salam kenal juga Bang Botak. Wah, ada 2 botak nih kayaknya nih. Soalnya
Ada beberapa komentar dari Bang Botak. Ada lagi nih. Lalu ada Bang Kliwir yang ada di Semarang. Lalu Prayitno di Kampung Kandang. Ada Suryati Hakiki di Bojong Meruyung, Depok. Kemudian Kylie Zanina, kalau nggak salah baca ya, dari Jakarta Pusat. Selanjutnya ada Giovanni dari Pabuaran. Dan yang terakhir, salam buat Mbak Luciana Dewi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan menyimak episode RHI FM malam ini. Salam juga buat teman-teman semua yang belum bisa disebut namanya satu persatu ya, karena komennya lumayan banyak nih, ada berapa? Ada 1000-an nih. Jadi yang bisa dibacakan hanya sekilas saja ya. Oke, kita tutup episode RHI FM malam ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan tentunya. Terima kasih sekali lagi ya untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama harus pamit. Selamat beristirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.